Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali ya bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik, dan cat ulang atau revamp. Nah, pagi ini kita kedatangan satu unit kendaraan roda 2 lagi ya teman-teman. Ini Honda Beat ya. Jadi keluhan yang terjadi atau problem yang terjadi pada unit ini adalah terdengar suara kasar pada bagian kop mesin ya teman-teman. Jadi suaranya kayak menggelitik begitu. Tadi sudah kita cek ya, dan setelah kita bongkar bagian kopnya, ternyata yang bermasalah itu adalah bagian celah klepnya teman-teman. Jadi celah klepnya itu terlalu longgar, sehingga solusi yang perlu kita lakukan atau alternatif yang kita lakukan adalah melakukan penyetelan pada bagian klepnya. Nah, bagaimana cara kita melakukan penyetelan klep? Simak terus videonya sampai selesai. Baik, langsung saja ya teman-teman. Langkah awal yang kita lakukan sebelum kita melakukan penyetelan klep adalah melakukan posisi top kompresi. Bagaimana caranya? Jadi cara yang pertama adalah bagian kipas yang ada di bagian kanan ini. Itu kita di sini ada tanda ya teman-teman. Di sini ada tanda pada bagian magnet. Itu kita sejajarkan dengan coakan yang ada di crankcase ini ya. Jadi sebentar saya ambil senter dulu supaya terlihat lebih terang ya teman-teman. Jadi teman-teman kita lihat tanda yang ada di sini ya. Jadi tandanya di situ tanda T. Kita putar sampai kita menemukan garis yang ada huruf T-nya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sini ada garis. Ini garisnya kita sejajarkan dengan coakan yang ada di crankcase ini. Seperti ini. Nah, setelah sejajar seperti itu, kita cek kondisi kerenggangan pada klep. Nah, ini pasti pre ya teman-teman. Kemudian untuk bagian klep bawahnya, nah ini sangat longgar di bagian exhaustnya teman-teman ya. Klep buahnya terlalu longgar. Inilah yang menyebabkan sehingga ketika motor dihidupkan, ini yang menimbulkan suara kasar di bagian kop mesin. Nah, setelah top kompresi seperti itu, langsung saja kita melakukan penyetelan klep ya. Jadi ini murnya ini kita longgarkan, kemudian bautnya kita rapatkan masuk ya. Nah, jangan lupa kita menggunakan alat penyetel klep itu, celah klep, namanya filler gauge ya teman-teman ya. Kita menggunakan filler gauge ini untuk memastikan celah klep itu sesuai dengan standarnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita melakukan penyetelan klep. Murnya ini kita longgarkan, lalu bautnya kita rapatkan teman-teman ya. Nah, untuk filler gauge-nya kita menggunakan 0,020 ya untuk bagian exhaustnya. Nah, jadi filler gauge-nya kita masukkan antara celah klep dengan pelatuknya ya teman-teman. Kemudian kita kencangkan bagian mur pengunci dari pelatuknya. Nah, setelah rapat seperti itu, kita kencangkan menggunakan kunci. Nah, setelah itu filler gauge-nya kita lepas ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lakukan penyetelan ya. Ini sudah sesuai dengan fillernya ya teman-teman. Nah, biasanya mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara penyetelannya ketika kita tidak menggunakan filler gauge ya. Jadi kemarin kalau kita tidak menggunakan filler ini, jadi tekniknya itu adalah pelatuk ini
akan fray ke kiri dan ke kanan, tapi tidak fray ke bawah dan ke atas. Nah, itulah penyetelan klep ketika kita tidak menggunakan filler gauge seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan pasang covernya dulu lalu melakukan pengetesan. Namun sebelum memasang covernya, ini bagian bibir kopnya kita bersihkan dulu ya teman-teman, supaya nanti oli tidak rembes seperti itu. Oke, sambil kita bersihkan, kita lihat kondisi karetnya juga masih aman ya teman-teman, masih aman. Ini bagian kopernya kita bersihkan dulu ya teman-teman, karena ada bekas lemnya. Kalau ini tidak bersih, inilah yang memicu nanti oli akan rembes di bagian kop mesin. Ya, kelihatannya ini sangat sepele ya teman-teman, tapi ini sangat berdampak ketika ini tidak benar-benar bersih lalu kemudian kita pasang. Ini nanti tidak terlihat karena terhalangi dengan cover yang ada di sini ya teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan langsung kita pasang karetnya seperti ini. Nah, sebagai informasi juga ya untuk teman-teman, karet ini jangan sampai kita melakukan pembersihan menggunakan bensin. Jadi lakukan pembersihan menggunakan air sabun ya teman-teman, karena kalau kita membersihkan menggunakan bensin atau pertalite, maka karet ini akan ngembang seperti itu. Oke, langsung kita pasang. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. Nah, jadi suara kasar yang terdengar dari bagian kopnya ini sudah hilang ya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman, jadi unit ini sudah selesai kita bongkar dan sudah selesai kita kerjakan. Sebagai referensi untuk teman-teman, jadi ketika ada keluhan terdengar suara kasar di bagian kop mesin ini dan suaranya menggelitik, ya itu bisa jadi terjadi kelonggaran pada bagian setelan klepnya teman-teman. Teman-teman bisa langsung membuka bagian kopnya kemudian melakukan penyetelan klep ya. Oke, baik, untuk video kita kami rasa kita akhiri sampai di sini ya teman-teman. Mohon maaf bila terdapat sebuah kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.